Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Talibati rahimani Allah wa iyyakum. Al-yawmu huwa al-yawmu التاسع عشر من شهر الله المحرم الموافق ليوم السابع من شهر سبتمبر. سنواصل درسنا إن شاء الله تعالى في درس الفقه. وقد انتهينا في اللقاء الماضي من باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة، واليوم نأتي إلى فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. Pada pekan lalu kita telah menjelaskan tentang adab qada'ul hajah dan tata cara istinja yang disyariatkan oleh agama kita. Maka pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan ke pembahasan setelahnya, pasal setelahnya, yaitu izalatun najasah wal asya'un najisah. Izalatun najasah artinya menghilangkan najis atau membersihkan diri dari najis. Dan ini sifatnya lebih umum daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada istinja dan istijmar, itu adalah membersihkan tempat keluarnya kotoran setelah selesai qada'ul hajah. Adapun pada pembahasan ini maka pembahasannya lebih umum yaitu izalatun najasah, membersihkan diri dari najis secara umum ketika ada di atau ketika mengenai badan, pakaian dan yang lainnya. Wal asya'un najisah, dan pada pasal ini juga akan dibahas tentang al asya'un najisah, yaitu benda-benda yang dihukumi najis dalam agama kita. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala di poin 26 dari halaman 38, Syekh berkata, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati ala al-badani awis thawbi awil buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha anil mahal, an tazula 'ainuha anil mahal.
li'anna syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati adadan illa fi najasatil kalbi fashtarata fiha sab'a ghasalatin ihdaha bitturabi fil haditsil muttafaqi alaihi. Saya ulangi, di poin yang ke-26 Syekh berkata, wa yakfi fi ghusli jami'in najasati 'ala al-badani aw ats-thawbi aw al-buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahall li'anna asy-syari'a lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati 'adadan illa fi najasatil kalbi fashtarata fiha sab'a ghasalatin ihdaha bitturabi fil haditsil muttafaqi alaih. Nah, artinya beliau mengatakan ketika membersihkan diri dari najis, baik itu dari badan atau pakaian, as-saub, pakaian, awil buq'ah, atau tempat, aw ghairiha, atau yang lainnya, yakfi, cukup, antazula ainuha 'anil mahal, dengan menghilangkan benda atau zat yang najis tersebut anil mahal, dari tempat yang terkena. Beliau mengatakan ketika membersihkan diri dari najis, baik itu najis yang ada di badan atau pakaian atau tempat, cukup dengan menghilangkan bendanya, zatnya, dari tempat yang terkena. Artinya, saat benda yang najis itu sudah hilang, bendanya, zatnya sudah hilang, maka tempat yang terkena dengan najis itu dinyatakan suci. Karena ketika bendanya hilang, zatnya hilang, berarti tempat atau pakaian atau badan yang terkena dengan najis tersebut sudah dinyatakan bersih.
Kemudian beliau mengatakan li'anna syari'a karena agama kita lam yashtarit fi jami'i ghuslin najasati adadan, tidak mensyaratkan ketika membersihkan diri dari najis adadan, jumlah tertentu. Maksudnya agama tidak mensyaratkan kita harus mencuci tempat yang terkena najis itu dengan jumlah bilasan tertentu. Tidak diharuskan misalnya harus dicuci sebanyak 2, 3, 4. Ketika bendanya atau zatnya hilang, berarti sudah dinyatakan suci dan cukup. Illa fi najasatil kalbi, kecuali pada najis anjing. Kecuali najis anjing, demikian juga babi. Fashtarata fiha 7 ghasalatin, maka disyaratkan harus dibersihkan atau dicuci sebanyak 7 kali. Ihdaha bitturab, dan salah satu dari yang 7 itu menggunakan air yang tercampur dengan tanah. Fil haditsil muttafaqi alaih, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi apabila itu adalah najis anjing atau babi, maka cara membersihkannya dengan dibersihkan atau disiram, dicuci sebanyak 7 kali. Dan salah satunya menggunakan tanah. Adapun najis-najis yang lain, maka tidak disyaratkan jumlah tertentu. Kemudian berikutnya, kita lompat sedikit dari poin 26. Kita lari ke poin 31. Nanti kita akan kembali. Karena poin 26 dengan poin 21 itu berkaitan ya. Sehingga sebaiknya kita baca setelah 26 itu langsung ke 31. Beliau mengatakan di sini, wa idza zalat 'ainun najasati tahural mahal wa lam yadurra baqa'ul launi war rih. Beliau mengatakan, wa idza zalat 'ainun najasati tahural mahal, apabila benda yang najis itu hilang,
sebagaimana yang dijelaskan di poin 26 tadi. Tahural mahal, maka tempat yang terkena itu dinyatakan suci. Walam yadurra baqa'ul launi warrih, dan tidak mengapa apabila masih tersisa warna dan aromanya. Yang penting zatnya hilang. Walaupun tentu menurut sebagian ulama ada yang mensyaratkan ketika membersihkan diri dari najis itu zatnya hilang, warnanya hilang, aromanya hilang, rasanya juga hilang. Dan ini tentu yang lebih berhati-hati. Artinya kalau memang kita mampu untuk menghilangkan segala sifat najis tersebut, baik itu warnanya, aromanya, terutama rasanya, maka hendaklah kita lakukan. Ini yang lebih berhati-hati. Ya. Jadi Syekh rahimahullahu taala mengatakan di sini, ketika membersihkan diri dari najis yang penting zatnya hilang. Adapun warna, aroma, kalaupun masih tersisa maka itu tidak mengapa, kata beliau. Tapi yang lebih berhati-hati hendaklah dihilangkan semuanya. Kecuali kalau memang kita tidak mampu untuk menghilangkan warnanya. Karena sudah berhari-hari darah haid misalnya, tidak segera dibersihkan. Dan terkala dibersihkan, sudah berusaha untuk kita sikat dan yang lainnya, namun masih tersisa warnanya, maka ini tidak mengapa kalau memang susah untuk dihilangkan. Tapi kalau kita mampu, hilangkanlah semua sifat yang ada pada najis tersebut. Kemudian beliau membawakan hadis di sini, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li khawlata fi damil haidhi. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawlah terkait dengan darah haid. Beliau katakan kepada Khawlah, yakfikil ma'u, wala yadurruki atharuhu. Nabi bersabda kepada Khawlah, yakfikil ma' wala yadurruki atharuh. Cukup bersihkan darah haid tersebut dengan air dan tidak mengapa apabila masih tersisa bekasnya. Ini seperti yang kita katakan, ketika darah haid itu sudah berhari-hari tidak dibersihkan, silahkan dibersihkan, disikat, disabun, kasih sabun, deterjen dan yang lainnya. Namun terkala setelah kita berusaha untuk membersihkannya dan masih ada bekas dari warnanya, maka itu tidak mengapa. Nah, ini cara membersihkan diri dari najis. Pada pekan berikutnya insya Allah kita akan kembali ke poin 27, yaitu membahas tentang benda-benda yang najis. Untuk hari ini cukup, semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.